Kudus, Dia senantiasa ada bagi kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati semua. Kita mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kasih yang sudah Tuhan beri bagi kami. Sepanjang minggu kemarin, kami tahu Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk siap dengan urapan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami beban Anda saat ini,
undang Dia di dalam seluruh kehidupanmu. Dia begitu kudus bagi kita. Dia Tuhan yang luar biasa, Allah yang begitu dahsyat bagi kita. Dia sanggup mengadakan bagi kita segala mujizat. Dia sanggup berikan buat kita. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, kita menyembah Tuhan kita. Shikiala bararararara, inamatakara bararararara. Tuhan Yesus, Engkau jamah kami semua Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih setiamu Yesus. Oh, syikira bar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 
Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia, dimuliakan, kita memuliakan Tuhan.
Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Dia sudah memilih kita. Kita nyanyikan pujiannya bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hanya Tuhan yang selalu menjadi di hidup kita senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Yesus, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom saudara, kita ketemu lagi di minggu ini dalam ibadah mingguan. Pada saat ini kita mengucap syukur karena Tuhanlah maka kita boleh berjumpa, karena Tuhanlah maka saudara boleh mendengarkan, mengikuti ibadah ini, karena Tuhan yang mengundang saudara. Banyak yang dipanggil saudara, tapi sedikit yang dipilih. Saya percaya bahwa saudara adalah bagian daripada orang-orang yang dipilih. Sepakat katakan amin. Saudara, sudah cukup lama kita mengikuti ibadah melalui online. Beberapa orang berkata bahwa mengikuti ibadah online jiwa mereka kering, saudara. Mereka tidak merasa ada hadirat Tuhan. Saudara berkati, mau saya katakan bahwa itu adalah hubungan daripada apa yang kita dengarkan minggu lalu. Bahwa ketika Tuhan berkata Dia Immanuel, Dia tidak akan meninggalkan engkau, maka itu berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita mau belajar, saudara, seperti minggu lalu, ada yang masih ingat, saudara, bagaimana firman Tuhan berkata bahwa bagaimana kita melawan iblis dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Sekali lagi saya ambil satu rangkuman yang berkata bahwa saya katakan pada minggu yang lalu, bahwa iblis sesungguhnya tidak dapat melakukan apapun dalam kehidupan saudara kalau hati saudara tidak percaya, kalau hati saudara tidak mengikuti apa yang iblis sampaikan. Tapi ketika hati saudara penuh dengan firman Tuhan, maka itu adalah menjadi suatu hal yang sangat ditakuti oleh si jahat, oleh iblis. Kenapa? Karena ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan Immanuel, bahwa Tuhan hadir, maka dalam kesempatan ibadah online sekalipun Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Sudah melalui ibadah online kita dapat berkumpul bersama keluarga lebih lagi akrab, saudara lebih lagi saudara berdekatan, dan saudara punya waktu yang lebih fleksibel. Bahkan ibadah itu dapat diulang-ulang ketika saudara ingin untuk mendengarkan lebih jelas sekali lagi firman Tuhan, saudara bisa putar ulang. Itu satu, dan ada begitu banyak manfaat yang lain. Nah, pada minggu ini saudara kita akan masih belajar mengenai tema besar kita di bulan Maret adalah berkat. Tapi minggu ini kita akan belajar, masih ada hubungannya dengan minggu yang lalu, bahwa bagaimana iblis tidak dapat menjamah saudara. Evil shall not touch you. Saudara yang berkati, kita akan belajar bagaimana iblis tidak dapat menyentuh saya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita melawan iblis, yaitu dengan tidak fokus kepada dia. Kita tidak terus berkata,
nyala iblis, aku tengking dalam nama Yesus, nyala iblis. Kita tidak fokus kepada iblis, tapi kita berkata bahwa aku adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Hati kita, pikiran kita percaya, dipenuhi dengan suatu keyakinan yang benar, suatu kepercayaan yang benar, bahwa Yesus sudah menebus kita, maka iblis tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana iblis dapat menyentuh saya. Sebelum itu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau mau mempertemukan kami melalui ibadah online ini. Engkau boleh urapi setiap kami, urapi yang mendengarkan, dan urapi hamba-Mu yang berbicara. Supaya setiap kami boleh terima kebenaran yang datang daripada Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, sehingga iblis tidak dapat mencuri apapun yang Tuhan sudah berikan, bagikan di atas kayu salib, itu segala yang baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mau tunduk, diam, kami mau dengarkan firman Tuhan, biar otoritas Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Sehingga setiap kami boleh terima setiap janji Tuhan, kelepasan, kemenangan, sukacita, berkat melalui firman Tuhan yang hidup, yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara bagi setiap kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengarkan Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar dengan bahasa yang boleh dimengerti. Tuhan berbicara bagi setiap kami, dan Roh Kudus meteraikan. Yang setiap dengarkan firman Tuhan, yang siap terima berkat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya, haleluya. Senang sekali saudara pada kesempatan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kesempatan ini kita akan berbicara masih berbicara mengenai bagaimana kita melawan iblis, memperkatakan firman Tuhan seperti minggu lalu. Namun minggu ini adalah saya beri judul dengan No Evil Shall Touch You, bahwa iblis tidak akan dapat menyentuh saudara. Mari buka firman Tuhan Ayub 5 ayat yang ke-19. Ayub 5 ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Saudara, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Saudara yang berkati, Tuhan akan membebaskan saudara dari semua masalah. Iya apa iya? Ada yang berkata, iya apa iya ta? Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, mari buka Mazmur 34 ayat 19. Apa yang dikatakan di Mazmur 34 ayat 19? Kemalangan orang benar banyak. Sama-sama katakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Tidak keberatan kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ancaman itu banyak, saudara. Di dalam dunia ini kita dihadapkan dengan begitu banyak ancaman. Kemalangan orang benar banyak. Ikut Tuhan bukan tidak ada masalah, ada masalah, ada ancaman. Tetapi di balik semua ancaman itu, di balik semua masalah itu, saudara, ingat baik-baik, Tuhan berjanji apa? Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bukan lagi ayat di firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-18. Apa yang Tuhan bicara buat kita semua? 3, 2, 1 sama-sama. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati, haleluya. Sungguh indah firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Sungguh suatu perkataan firman Tuhan yang profetik. Suatu perkataan firman Tuhan yang penuh iman, yang berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Haleluya. Saudara berkati, tetapi dari kedua firman ini, mau saya katakan kepada saudara, sebenarnya pembebasan, ya, ingat garis bawahi kata pembebasan, bukan hal yang terbaik yang Allah, yang Tuhan mau sediakan bagi saudara. Itu bukan hal yang terbaik, it's not the best.
Karena hal itu menyiratkan bahwa saudara berada dalam kesulitan. Kenapa saya bilang bukan yang terbaik? Karena pembebasan berarti kalau orang dibebaskan, berarti pada saat itu dia ada dalam kesulitan. Ketika orang dibebaskan, berarti dengan kata lain orang itu awalnya, pertamanya, mula-mulanya dia dalam masalah. Sehingga perlu yang namanya pembebasan. Nah, sekalipun itu, saudara, bahkan sekalipun itu, Tuhan telah membebaskan kita. Amin. Tapi apa yang mau kita belajar pada saat ini? Bahwa itu bukan yang terbaik. Itu belum yang terbaik. Bahwa pembebasan bukan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi apa itu, saudara? Yang terbaik dari Tuhan, dengar baik-baik, catat, saudara. Yang saudara di awal ibadah tadi ada teks, ada himbauan supaya kita siapkan catatan. Yang saudara mencatat, saudara bisa catat bahwa yang terbaik yang Tuhan beri buat saya, buat saudara, buat kita semua, buat keluarga, buat anak-anak, buat orang-orang yang kita kasihi adalah tempat di mana tidak ada masalah atau kejahatan yang dapat menyentuh saudara. Amin. Amin, saudara. Yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita semua adalah tempat di mana tidak ada kejahatan, tidak ada ancaman yang dapat menyentuh saudara. Oh, mungkin saudara berpikir, waduh, bagaimana itu? Saudara berkati, catat baik-baik bahwa dengan pertolongan Tuhan, dengan bantuan Tuhan, saudara akan datang ke tempat itu. Saudara akan sampai ke tempat itu. Catat baik-baik, akan sampai ke tempat itu. Dia akan meluputkan saudara, firman Tuhan bilang di Ayub, dia akan meluputkan saudara dari 6 macam masalah. Ya, bahkan dalam 7 macam tidak ada kejahatan yang akan menyentuh saudara. Firman Tuhan, lihat tadi di Ayub, supaya ditampilkan lagi sekali lagi. Ayub 5 ayat 19, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, firman Tuhan bilang. Diluputkannya itu berarti saudara bukan ditarik keluar, tapi diluputkan itu berarti mau kena tapi tidak kena, saudara. Mengincar tapi tidak kena. Diluputkan, dan dalam 7 macam engkau tidak kena. Dalam 7 macam, ada 6 yang hampir kena tapi tidak kena. Tapi ada 7 macam yang benar-benar tidak kena. Itu yang Tuhan janji bahwa kita semua akan menuju ke sana. Apa artinya, saudara? Mungkin saudara berkata, apa artinya? Ini tidak berarti, saudara, ingat baik-baik, catat, pahami, mengerti bahwa ini tidak berarti bahwa Tuhan hanya membebaskan kita 6 kali. Ini tidak berarti bahwa saat saudara sudah kena 6 kali, sudah luput dari 6 kali, maka yang ke-7 kena. Bukan seperti itu, saudara. Tapi ini berarti bahwa ketika saudara terus percaya kepada janji perlindungan Tuhan, ketika saudara percaya akan kuasa darahnya yang menutup bungkus selimuti saudara secara terus-menerus. Ingat, secara terus-menerus, maka akan tiba saatnya saudara akan sampai kepada suatu waktu di mana saudara akan datang ke tempat, ke posisi di mana tidak ada kejahatan yang akan menyentuh saudara. Amin. Ini artinya, sekali lagi saya katakan, ini artinya saudara bahwa ketika sudah terus-menerus percaya bahwa kuasa darah Yesus ada dalam hidup saudara, saudara terus-menerus membangun iman saudara. Sama seperti proses lilin, saudara. Lilin itu malah satu proses waxing namanya. Dilapis, terus dilapis sekali, dilapis 2 kali, dilapis 3 kali. Sehingga saudara benar-benar menjadi suatu lilin yang utuh. Ketika saudara membangun iman saudara, benar-benar sudah percaya secara terus-menerus, secara kontinu, bahwa Tuhan melindungi saudara, bahwa janji Tuhan untuk menjaga saudara, menjadi bagian saudara, maka saudara akan sampai ke satu tempat di mana tidak ada kejahatan yang dapat menyentuh saudara. Artinya apa? Jadi ketika masalah datang, ketika persoalan itu datang, Tuhan tidak ingin saudara berkecil hati. Dengar baik-baik. Ketika hari-hari ini saudara dihadapkan dengan pergumulan, saudara dihadapkan dengan tantangan,
Saudara berada dalam satu peperangan, saudara. Bahkan saudara melihat bahwa di tengah-tengah peperangan saudara sedang sendiri. Firman Tuhan, Tuhan mau supaya saudara tidak berkecil hati. Amin. Jangan berkecil hati, saudara. Karena dia ingin saudara tahu bahwa itu hanyalah cara iblis untuk mencuri firman-Nya dari hati saudara. Sekali lagi saya bilang bahwa jangan kecil hati. Karena itu caranya iblis untuk mencuri firman Tuhan dari hati saudara. Ini ada hubungannya dengan minggu lalu. Firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan. Bagi saudara yang sudah lupa, setelah ibadah ini sudah bisa dengarkan lagi, putar lagi sekali lagi. Firman Tuhan, bagaimana kita mengingat, kita menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara berada dalam peperangan, saudara berada dalam masalah, saudara berada dalam himpitan pada hari-hari ini. Mungkin saudara tidak lihat pintu yang terbuka. Saudara dengar baik-baik, jangan kecil hati. Karena itu cara iblis untuk mau curi firman Tuhan dari hati saudara. Kenapa? Karena kalau iblis tahu, saudara, bahwa firman Tuhan ada dalam hati saudara, iblis sangat takut. Iblis sangat takut, sekali lagi saya katakan. Iblis sangat takut meninggalkan firman Tuhan dalam hati saudara. Bahkan untuk 1 detik saja. Karena dia tahu, saudara, bahwa firman Tuhan itu akan membawa saudara ke tempat di mana tidak ada kejahatan yang akan menyentuh saudara. Amin. Amin, saudara. Iblis sangat takut. Itulah ketakutan iblis. Firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Oleh firman Tuhan langit dan bumi diciptakan. Oleh firman Tuhan gelap jadi terang, saudara. Oleh firman Tuhan manusia jadi. Berfirmanlah Tuhan. Ketika bumi ini gelap, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Firman Tuhan. Bahkan pada saat Yesus dicobai, saudara, iblis berkata, ubah batu ini menjadi roti. Firman Tuhan. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Amin. Bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan bahwa iblis sangat takut. 1 detik saja firman Tuhan dalam hati saudara. Dan ketika saudara percaya itu, dia akan bertumbuh berbuah. Dan buahnya akan menghancurkan kuasa iblis. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya mengapa iblis datang untuk mencuri firman Tuhan dari hati saudara. Itu sebabnya, saudara. Saudara berkati, dia akan melakukan dengan memberitahu saudara. Iblis akan bilang sama saudara, oh lihat anakmu sedang sakit. Di mana Tuhan sekarang? Dia akan berkata bahwa, oh lihat saldo di rekeningmu sedikit. Lihat pelanggan di tokomu, di usahamu. Bagaimana engkau akan berkembang? Lihat orang-orang di sekitarmu tidak mengasihi engkau. Lihat orang yang harus mensupport engkau, mereka tidak support. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Kalau dia datang dan berkata, lihat anakmu sakit, di mana Tuhan? Saudara tidak boleh berkata bahwa, tidak boleh menanggapi dan berkata, saya rasa itu tidak berhasil. Sepertinya tidak berhasil. Mungkin janji keselamatan, perlindungan Tuhan bukan untuk keluargaku. Mungkin ada yang salah dengan keluargaku. Mungkin bisnis ini tidak berkembang, ada yang salah. Mungkin masa depan saya tertunda, ada yang salah. Mungkin karir saya belum naik, ada yang salah. Ingat baik-baik, saudara. Ada begitu banyak, saudara, orang yang begitu menghadapi masalah, mereka mulai WhatsApp, telepon, dan berkata, apa yang salah ya kok dengan kehidupan saya? Tidak ada yang salah. Jangan biarkan iblis mulai mengintimidasi saudara. Jangan biarkan iblis mencuri firman Tuhan dari hati saudara. Kalau saudara mulai melihat toko saudara sepi dan saudara mulai berkata, apa yang salah ya? Kenapa Tuhan tidak berkati? Di mana Tuhan? Mungkin Tuhan sedang berkati, sedang sibuk cuma berkati toko lain. Mungkin mereka sedang kembangkan bisnis lain. Mungkin mereka sedang siapkan masa depan. Tuhan sedang siapkan masa depan untuk orang lain.
Mungkin Tuhan sedang siapkan pengembangan bisnis buat usaha yang lain. Saudara diberkati, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melewatkan saudara sekalipun, sebab Dia Immanuel, Dia tidak akan meninggalkan saudara. Amin. Saudara berkati, saudara harus pegang teguh pada janji firman Tuhan. Katakan bahwa sebelumnya flu, mungkin anak saya pernah flu sebelumnya, dan anak saya mengalami flu yang tidak kunjung sembuh, tetapi pada akhirnya Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan sembuhkan dia, dan dia sembuh pada saat itu. Dari saya, maka saya akan hidup dengan menjalani hidup yang percaya. Saya percaya janji-janji pembebasan ya, karena firman-Nya itu benar, karena firman-Nya ya dan amin, firman Tuhan katakan. Saya akan datang ke tempat di mana tidak ada kejahatan yang dapat menyentuh saya dan keluarga saya. Saya akan datang di mana tidak ada kejahatan, tidak ada rancangan buruk yang akan menyentuh saya dan keluarga saya, serta bisnis saya, serta bejana berkat yang Tuhan beri buat saya. Saya akan sampai ke satu tempat di mana iblis tidak dapat mengintervensi berkat Tuhan bagi saya. Saya akan sampai ke satu tempat di mana masa depan saya dirancang Tuhan dengan sempurna dan iblis tidak dapat menyentuhnya. Amin. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Bahkan ketika suatu saat, misalnya saudara berjalan dan kaki saudara, jari saudara terbentur pada suatu hal yang, suatu benda permukaan yang keras, jangan saudara mulai berkecil hati dan berkata, kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Saudara dengar baik-baik bahwa iblis mungkin saja merancang sesuatu yang lebih besar, kecelakaan yang lebih besar yang terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu tetap naikkan syukurmu, tetap terima kasih sama Tuhan, karena janji perlindungan Tuhan menjadi bagian saudara. Tetap pegang janji Tuhan dalam hidupmu, bahwa suatu waktu engkau akan sampai di mana suatu posisi di mana yang Tuhan janjikan bahwa iblis, kejahatan tidak akan dapat menyentuh saudara. Pegang terus janji Tuhan. Percaya terus akan firman Tuhan. Jangan biarkan hatimu dicuri oleh iblis. Jangan biarkan firman Tuhan itu diambil keluar oleh iblis. Tapi saudara tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, janji Tuhan akan datang dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Akan sampai ke satu waktu bahwa kejahatan tidak dapat menyentuh saudara. Saudara, kita benar-benar bawa hati kita benar buka hati kita kepada Tuhan, tapi dengan satu syarat, firman Tuhan. Saudara mesti suka akan firman Tuhan. Saudara mesti cinta akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara bisa terima pertolongan ini, saudara bisa terima janji Tuhan ini bahwa saudara akan sampai ke satu tempat di mana iblis dapat menyentuh saudara, tapi saudara tidak suka dengan firman Tuhan. Begitu renungan dibagikan, saudara baca renungan, scroll secepat mungkin, cepat-cepat katakan amin. Bukan saya bermaksud baca lama-lama, saudara. Bahkan saya tulis renungan biasanya di grup sampai berjam-jam. Ada yang tidak dibaca, di scroll, baru saya share, cuma beberapa detik sudah ada jawabannya. Amin. Kita baca firman Tuhan dengan hati, saudara. Jangan kita baca, kemudian langsung keluar, masuk kiri, keluar kanan. Lost, saudara yang berkati. Masuk kiri, tinggal di dalam hati, firman Tuhan bilang. Kalau tinggal di dalam hati, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh, akan bertunas dan berbuah. Itu akan beri kekuatan bagi saudara. Itu akan menakutkan iblis. Iblis akan dapat menyentuh saudara kalau saudara taruh firman Tuhan dalam hati saudara. Harus suka firman Tuhan. Harus cari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu Yesus. Apa yang Yesus firmankan? Bagaimana cari Yesus? Bukan nonton film, saudara. Yesus ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau renungan dibagikan, baca ulang-ulang. Bukan sekali saya baca dengan pelan. Kemudian mengerti, taruh dalam hatimu, maka engkau akan dikuatkan, diteguhkan. Jangan tunggu masalah dulu datang, baru kemudian cari firman Tuhan. Itu namanya cocok logi. Cocok-cocokin, saudara. Itu bukan teologi, itu cocok logi. Sudah cocok logi, ada teman saya bilang cekcok logi. Nah, karena sudah tidak ketemu,
mulai ribut, mulai bilang pendeta ini salah, ya kan? Bilang hamba Tuhan itu keliru ajarannya. Padahal dari awal firman Tuhan sudah dibagikan supaya membentengi saudara, supaya perkenaan Tuhan, favornya Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan saudara. Harus suka firman Tuhan, harus cinta Tuhan, harus memiliki hati yang tahu mengenal, rindu cari Tuhan. Amin. Saudara berkati, kita sampai di akhir khotbah, akhir ibadah ini. Kita mengucap syukur karena firman Tuhan telah menjadi bagian kita, dan mari kita buka hati supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan boleh tinggal, boleh ditanam, boleh bertumbuh, bertunas dan pasti berbuah dalam hidup saudara. Mari saudara, saya undang saudara untuk mengangkat hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih karena hati kami menjadi tanah yang subur. Kami mau buka hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah suatu hal yang kami rindu, yang kami inginkan adalah mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan setiap kebenaran firman-Mu setiap waktu, karena firman Tuhan berkata, siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri akan puaskan setiap kami. Terima kasih buat roh yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Mulai saat ini menjadi bagian kami mau kenal Tuhan lebih lagi, kami mau cari Tuhan lebih lagi, kami mau menyembah Tuhan lebih lagi, kami mau tahu Tuhan, apa yang Tuhan suka, kami juga mau suka itu Tuhan. Intervensi setiap keinginan kami, bukan kami, tetapi kerajaan-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada saat itu mengangkat tangannya ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan yang mengangkat tangannya pada saat ini, Engkau yang hadir bagi setiap kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang COVID-19 Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah-Mu, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat oleh kuasa gelap pada saat ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam proses vaksin. Biarlah Engkau memberkati proses vaksin sehingga sungguh-sungguh membawa dampak yang luar biasa bagi perubahan, bagi bangsa kami, perekonomian, dan segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Tuhan bawa bangsa ini keluar daripada krisis, daripada pandemi ini dengan pertolongan Tuhan, karena berkat-Mu tercurah bagi Bapak Presiden, Bapak Wakilnya, juga para menteri dan setiap pejabat yang sampai ke daerah. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengalami minggu yang luar biasa bersama dengan Tuhan, karena kami akan sampai ke suatu tempat di mana iblis tidak dapat menyentuh kami dan keluarga kami. Angkat tanganmu, saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita pengampunan dan telah memberi kita kebenaran, sehingga setiap berkat tercurah atas setiap saudara adalah orang-orang yang benar, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online ini. Tuhan memberkati saudara. Ketika saudara merasa terberkati, boleh klik like, boleh subscribe, dan boleh bagikan link ini kepada setiap orang, setiap sahabat, handetolan, kenalan saudara, supaya semakin banyak orang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa, happy Sunday, shalom. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya